Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berbicara bagi kami, untuk kami mengerti apa kata firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang pengasih. Apapun yang telah dilakukan manusia kepada Allah, Allah selalu mengasihi kehidupan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan manusia, karena Dia memang telah merancang kehidupan manusia serupa dan segambar dengannya. Itulah yang menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, sekalipun manusia gagal dalam melakukan rancangan Tuhan atas hidupnya, tetapi Allah tidak pernah gagal untuk melakukan rancangannya atas hidup manusia. Nah, oleh karena itu kita lihat lewat bacaan firman Tuhan, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dikatakan waktu mereka diusir keluar, maka pada saat itu apakah Allah meninggalkan mereka? Alkitab mencatat Allah tidak meninggalkan mereka. Buktinya Hawa katakan waktu dia mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, dia katakan bahwa aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Hawa tetap melihat bahwa Tuhan itu terus berkarya dalam hidup mereka. Tuhan terus memperhatikan hidup mereka sekalipun mereka telah melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan bagi kita. Manusia boleh gagal dalam melakukan rancangan Tuhan atas hidup manusia, tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan rancangannya atas hidup manusia. Allah terus mengasihi kehidupan manusia karena Dia sudah katakan Dia melakukan atau Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Apa yang sudah diperkatakan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, apa yang telah dikatakan Allah itu tidak akan sia-sia. Lewat generasi Adam dan Hawa, disitulah Allah ingin supaya harus ada satu generasi yang terus bertumbuh yang akan menjadi generasinya Tuhan. Nah, disinilah kita melihat Allah begitu mengasihi manusia. Nah, oleh karena itu saudara, kita yang percaya kepada Allah, janganlah pernah kita ketika ada dalam masalah, kita ada dalam persoalan yang berat, kita melihat bahwa seolah-olah Allah itu tidak mengasihi kita, seolah-olah Allah itu tidak sayang dengan kita, seolah-olah Allah itu membenci kehidupan kita. Dan kita merasa, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan kenapa hidup saya penuh dengan tantangan seperti ini? Saya katakan kita tidak perlu menyalahkan segala hal di dalam hidup kita, bahkan tidak perlu kita menyalahkan Allah. Karena seburuk apapun kita yang lakukan terhadap Allah, Allah tetap mengasihi kehidupan kita. Nah, buktinya ada di Hawa dan Adam. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mengasihi Allah dalam hidup kita. Jangan kita melihat kalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita, kalau kita mendapat hal-hal yang baik, nanti hal-hal yang tidak baik kita katakan Allah tidak mengasihi kita. Tapi pastikan kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Allah bagi kita. Marilah kita tetap melihat kalau Allah itu terus mengasihi kita. Pertanyaannya bagaimana supaya kita terus bisa menyadari kalau Allah itu mengasihi hidup kita? Belajarlah untuk berfokus kepada Allah. Jangan berfokus kepada situasi, keadaan, kondisi saudara, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Berfokus seperti apa? Renungkanlah firman Tuhan di dalam hidupmu siang dan malam. Pastikan firman itu tersingkap bagi hidup saudara, supaya di tengah-tengah situasi keadaan yang kau alami, engkau akan dapat melihat kalau Allah itu mengasihi engkau, sehingga engkau akan mampu juga untuk mengasihi Allah lewat situasi keadaan yang engkau alami. Engkau akan mampu mengucap syukur, maka disitulah engkau akan melihat kebaikan Allah di setiap hal yang engkau alami. Ingat,
Allah mau rancangannya itu harus jadi dalam hidup kita. Karenanya Dia terus mengasihi hidup kita, supaya lewat perjalanan kehidupan kita, generasi yang diinginkan Tuhan, generasi yang serupa dan segambar dengan Allah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, menolong saudara dan saya di tengah situasi hidup kita, di tengah-tengah tantangan yang kita alami. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap berfokus kepada Tuhan, dan kita tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami siap untuk melakukan apa kata firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami terus melihat Allah begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita.